Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Encapsulation. Jadi ada encapsulation, ada inheritance turunan. Nanti ada lagi satu lagi polymorphisme, itu ada 3 tuh. Nah, kita tadi kan encapsulation itu kapsul tadi ya gambarnya. Jadi datanya itu dibungkus, datanya dilindungi, fungsinya dilindungi. Ya, gunanya buat apa? Buat nanti bagaimana memaintain datanya lebih gampang, memaintain fungsinya biar gampang. Kalau tadi saya bilang member class berarti ada 2 ya di pikiran kalian, variabel dan fungsi. Gitu ya, atau properti dan metode misalkan ya. Jadi member class nanti untuk mengaksesnya tuh dikasih apa namanya ya, batasan akses modifier ya. Jadi di dalam enkapsulasi ditentukan hak aksesnya, boleh akses boleh tidak dari properti dan metode tadi ya. Ini contoh ilustrasi memudahkan kalian memahami. Nanti ada public, private, protected ya. Jadi hak aksesnya itu terhadap member class ini ada public, private, protected. Contoh mudahnya ini rumah ya, rumah ini ada area private ya, ada yang protected nih di sini masih dalam area rumah ya, yang terakhir adalah public. Private yang di dalam rumah, artinya semua data yang ada di rumah atau semua benda-benda yang ada di rumah adalah private. Untuk mengaksesnya harus masuk ke dalam dulu, harus ada di dalam mengaksesnya. Contohnya apa? Kulkas, untuk buka kulkas kan harus di dalam rumah. Untuk nonton TV, remote-nya ada di dalam rumah, gitu ya. Itu private, benda-benda private, data-data private. Ya, jadi ada fungsi-fungsi private di situ. Untuk nyalain lampu, ibarat kata nyalain lampu adalah fungsi, ada di dalam rumah. Nah, itu private. Nah, ada yang sifatnya protected. Dia ada di luar rumah, tapi dia masih dalam halaman ini nih. Jadi orang luar nggak boleh masuk, ya. Orang luar tuh nggak boleh masuk, ada undang-undangnya tuh kalau nggak salah ya. Ini area rumah ini ya, kalau misalkan dia masuk kan maling masuk misalkan ya, dia bukan orang luar kan masuk, jadi melanggar kan, bisa diadukan, didelik misalkan, dilaporkan, ditangkap, bisa dipenjara misalkan. Karena dia sudah melanggar area protected dan private. Protected itu dia bisa diakses dari dalam kelas dan nanti yang diberi hak akses kelas turunannya nanti, atau masih dalam satu keluarga lah misalkan. Gitu ya. Tapi kalau yang di publik tuh yang di luar, ini kursi meskipun miliknya dia tapi ditaruhnya di luar rumah, berarti orang boleh duduk di situ, ada pohon orang boleh megang-megang gitu kan, ada apa nih, trotoar atau ini boleh diinjak, nah itu kan. Tapi kalau yang di sini yang di dalam harus private atau yang diizinkan, yang turunannya, keluarganya lah istilahnya gitu ya. Itu jadi filosofinya gitu, ada private, protected, public. Kapan kita private? Ya udah, kalau datanya nggak boleh diakses dari luar, setting private. Kalau fungsinya nggak boleh diakses dari luar, setting private. Oh boleh nih nanti, tapi member keluarga aja, berarti protected gitu ya. Oh ini boleh, orang lain boleh akses kok, nggak apa-apa. Misalkan kayak kursi seperti ini, ya udah berarti public gitu ya. Filosofinya gitu. Nah nanti, nah ini contoh apa namanya problem ya, tapi saya lewatkan aja. Nah di sini ada plus, ada minus, ada hashtag. Jadi kalau di dalam kelas diagram, dia nama gambarnya seperti ini, kotak. Class name berarti nama kelas, plus berarti itu public, minus itu private, pagar itu artinya protected. Berarti ini kalau ini kebetulan atribut atau variabel ya, berarti apa namanya private nih. Kalau plus 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 berarti public. Jadi bisa aja nih variabel plus, ini bisa aja ini apa namanya ini private, bisa aja gitu ya. Jadi diterjemahkan ya di codingnya. Jadi public itu dapat diakses dari dalam maupun luar kelas. Kalau private hanya diakses dari dalam kelas saja. Kalau protected dapat diakses dari dalam kelas dan kelas-kelas turunannya, atau keluarganya tadi. Kalau keluarganya itu yang masih dalam keluarga main bola tuh ya, itu boleh diakses. Seperti tadi gambar itu ya. Nah, contohnya kelas fluid ya, ini ada public, protected, private.
Nah, berarti kalau dia manggilnya dari luar, yang error tuh ini, yang protected sama private-nya nggak boleh diakses gitu ya. Ada kelas diagram ya seperti ini. Misalkan nomor itu plus, berarti dia public. Saldo itu misalkan nggak boleh diakses. Ya ini pagar. Ya gitu ya. Nah, deposit itu bisa plus. Ini plus, public ini plus. Ini namanya kelas diagram. Ini kebetulan nggak pas, saya nggak lengkap ya. Ini variabel, metode, ada juga konstruktor. Nah, bagaimana cara buatnya? Ya. Oke, cara buatnya udah kita bikin aja kelas di sini, kelas akun buat PHP. Kelas akun. Tuh ya, variabelnya apa tadi? Public, nomor, private, saldo. Protected ya tadi, pagar ya. Protected. Ya. Kemudian ada metode apa aja di situ? Ada konstruktor dulu deh. Functionnya, konstruk, dollar, nomor, sama saldo. Gitu ya. This nomor sama dengan nomor. Di saldo sama dengan saldo. Ya. Oke, ini konstruktornya. Jangan lupa ada setelah N nih ada spasinya ya. Nah, ada metodenya. Metodenya deposit. Public aja tadi ya. Public, function, deposit. Deposit ini ibarat kata kita ke bank mau store uang. Atau store boleh juga ya. Deposit itu store misalkan. Ini namanya deposit gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Apa bisnis prosesnya yang terjadi? Apa yang terjadi? Halo? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau kita nabung ke bank, apa yang terjadi? Halo? Masih hadir kan? Halo? Iya Pak, boleh lihat ini Pak. Oh, ya. Apa yang terjadi kalau nabung? Deposit Pak. Ya, apa yang terjadi? Bisnis proses apa kalau kita nabung? Apa yang terjadi? Saldo nambah. Ya, saldonya nambah gitu kan. Nah, oke, ya udah berarti ini saldo yang baru pakai dis ya. Sama dengan saldo yang lama ditambah uang yang ditabung. Itu deposit. Ya. Kemudian ada public function lagi, withdrawal. Withdrawal itu ngambil uang. Nah, ini dia uangnya berkurang. Ya, kita ngambil uang, uangnya berkurang. Ya. Cetak. Ada cetak ini kan, cetak saldonya berapa ya, sama nomornya sekalian. Echo, nomor akun, titik, dis, nomor. Pakai dis ya. Echo, BR, saldonya, titik, dis, saldo. Gitu. Ya. Jadi ada variabel, ada konstruktor, ada function. Gitu ya, ada function. Ya sudah, kita akan panggil nih ya, kita buat aja kelas yang baru, file yang baru namanya atm.php. Nah, di sini ya, untuk menggunakan kelas account kita harus require one kelas account.php. Baru bikin objeknya di sini. Ya, objek satu apa misalkan objek account AC1 new account. Account itu menghendaki apa tadi dia di sini? Dua argumen, nomor sama saldo. Ya udah, nomor akunnya berapa? 03201. Uangnya ada berapa? Ada 500.000 atau 5 juta. Itu 23. Dari satu kelas bisa dihasilkan lebih dari satu objek. Contohnya AC2 di sini. Ya, objek kedua gitu ya. Nah, untuk akun lain 0101 misalnya.
Ya, nah, misalkan punyanya uangnya berapa, misalkan 1.500, 1.500.000. Nah, panggil fungsi cetaknya. Cetak. Ya, panggil di sini. Di browser ATM tadi ya. Cetak fungsi, salah. Cetak fungsi. Ya, gitu ya. Saldonya sekian nih, nomor sekian. Kemudian misalkan nabung, AC itu nabung. Apa tadi? Deposit, misalkan nabung 75.000. Misalkan, ya. Kita cetak lagi setelah nabung. Ya, sini kasih BR, EHO BR, nabung 75.000, ya, kasih BR lagi deh, ya. Nah, nabung 70.000, awalnya 5.000, 500 juta, 5 juta jadi 5.075.000. Gitu. Nah, itu account, kelas account. Ya, kelas account. Oke, ada pertanyaan? Sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Ya. Pak, nanya itu disebut magic method atau bukan di PHP? Yang mana tuh? Yang mana, Rehan? Yang konstruk itu yang underscore kan? Iya, dia itu sebenarnya metode spesial. Sebenarnya metode yang namanya adalah underscore konstruk dan dipanggil ketika objek dibuat. Magic method bolehlah, metode spesial. Jadi ketika dia ini berarti menjalankan memanggil konstruktornya. Ya. Ada lagi? Berarti jalannya otomatis ya Pak ya? Ya, otomatis. Parameter diisi. Ya, setelah objeknya dibuat kan ngisi parameter, dia menjalankan konstruktor. Gitu. Kalau di bahasa pemrograman lain nama konstruktor adalah namanya sama dengan nama kelas. Kalau di Java ini bukan konstruktor, dia nama kelasnya sama. Ya. Atau di bahasa pemrograman lain. Ya. Gunanya buat apa konstruktor? Untuk menginisialisasi variabel atau parameter awal. Contohnya memberi nilai awal ini nih. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Share aja biar kelihatan sama saya di sini. Halo. Ya, Alvin. Kedengeran nggak Pak? Ya. Apa? Itu require ya, harus wajib diisi. Kalau setiap kali pembuatan itu atau bisa dijadiin apa tuh defaultnya bisa nol. Nah, nanti kalau belajar framework itu pakai use ya. Kalau dipakai di sini harus dipanggil, defaultnya panggil. Nanti kalau belajar namespace segala macam dipanggil, pasti di bagian atas manggil nanti. Ya, pakai use nanti. Ya, kalau nggak dipanggil nanti akan error, dia nggak dikenal account itu mana. Jadi harus dipanggil. Not found ya, nggak ada gitu kan. Saya komen tuh. Nah, ini dibalikin lagi biar bisa tahu bahwa dia ada. Jadi harus dipanggil. Ada lagi? Oke, kita baru sampai encapsulation. Berikutnya adalah inheritance. Coba bahasa inheritance ya. Kita lanjut aja ya. Oke. Inheritance contohnya ini. Nah, code ya. Nah, ini codingannya ada di sini, contohnya di slide, silakan ya. Nah, ini cara buatnya tadi ada contohnya. Nah, sekarang bahas tentang inheritance atau pewarisan. Ini ada konsep di OOP di mana sebuah kelas bisa menurunkan atau memberi data atau memberi fungsi yang dimilikinya, diturunkan, diwariskan. Ya, dia bisa mewariskan properti dan metode yang dimilikinya ke kelas lain. Ya, jadi kelas A, kelas B. Berarti ini kelas A itu parent kelas B itu subkelas. Ya,
konsepnya di single inheritance ya, nggak boleh orang tuanya dua, lebih dari satu. Jadi kelas B pasti orang tuanya satu. Nanti istilahnya interface tuh ada tuh, interface ya. Nah, ada kelas C, kelas D gitu ya. Nah, ini jadi satu kelas bisa mempunyai anak banyak ya. Nah, tapi induknya cuma satu ya. Contohnya pegawai nih, dia punya data ID, nama, alamat. Nah, nanti ada lagi pegawai paruh waktu. Nah, dengan dia mewarisi ini maka dia variabelnya awalnya 2, sekarang 5 dengan data-datanya ini. Demikian juga ini, tapi beda dia. Kalau dia gaji bulanan, dia gaji per jam karena dia pegawai tetap. Behaviornya masing-masing. Itu yang disebut dengan polimorfisme istilahnya. Ya. Dia mendefinisikan dia masing-masing ya. Fungsinya masing-masing gitu ya. Mendefinisikan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dia masing-masing. Ya, contohnya misalkan di pegawai itu ada metode bersuara. Ya, misalkan apa? Animal bersuara. Ya, animal bersuara. Animal kan nggak tahu kita ini animalnya apa. Nah, makanya animal tergantung animal ininya subnya nih. Oh kucing extend animal. Nah, nanti ada animal, nanti fungsi animal bersuara jadi keluar di situ. Meong, ya, berarti dia kucing. Ya, tapi kalau dia di sebelah kanan duck, bebek, extend pegawai. Ada metode sama-sama metode bersuara. Tapi kalau duck beda sebenarnya, bebek, misalkan gitu. Nah, itu namanya polimorfisme. Ada fungsi ya, nanti diterjemahkan oleh masing-masing kelas yang subkelasnya dengan ciri khasnya masing-masing, itu polimorfisme. Nah, kita bahas inheritance dulu di sini, inheritance ya, sifat pewarisan. Jadi mekanisme menurunkan fitur, jadi sebenarnya menurunkan fiturnya data-datanya turunin, fungsi-fungsinya turunin. Tentu saja yang diberi hak akses. Yang diberi hak akses itu apa aja? Ya public sama public sama protected. Yang private itu nggak bisa. Private kan punya pribadi. Dia tidak bisa diturunkan. Yang hanya bisa diturunkan yang akses modifiernya adalah public dan protected. Faktor tadi ya. Jadi tujuannya menambah fitur. Nah, dari di PHP konsepnya single inheritance ya. Nah, ini contoh. Ini ada intro nih, fruit intro. Nah, nanti akan diisi nih oleh anaknya nih. Ini kan buah, dia nggak tahu buah apa, gitu ya. Nah, kalau dia diterjemahkan oleh sini oleh strawberry, maka dia fungsinya jadi saya strawberry. Kalau nanti banana, saya banana misalkan. Oke, kita bahas ke akun tadi deh. Nah, akun tadi kita mau percanggih. Jadi tujuan tadi ya, sekali lagi tujuan OOP ini untuk menambah fitur. Jadi misalkan kelas A ini dikerjakan oleh programmer A misalkan. Nah, nanti dia udah bikin, nanti silakan deh mau di otak-atik nggak apa-apa, tapi jangan diubah-ubah coding saya silakan di-extend. Jadi programmer yang lain harus mau menambahkan fitur yang di A, dia harus bikin lagi kelasnya. Nanti di-extend aja gitu ya. Jadi kata kuncinya nanti extend di sini. Extend. Ya, berarti semua yang ada di fruit diwarisi ke strawberry. Semua yang ada di account nanti akan diwarisi ke account bank misalkan. Tanda panahnya. Nah, di account bank ditambah fitur baru. Dia tidak ada hanya nomor dan saldo, tapi juga ada customer. Akun itu bisa akun giro, akun bank gitu kan. Akun koran. Akun bank misalkan. Nah, ini namanya parent class nih, subclass. Jadi ditambahkan fitur baru customer sama fitur transfer. Kalau tadi apa? Sudah ada tuh. Deposit sama withdraw udah ada sama cetak. Nama transfer dia nambah. Gitu ya. Oke. Kita buat aja nih codingannya. Ya, kita bikin file baru ya. Kelas apa tadi? Akun bank. .php. Kita bikin. Nah, kita harus panggil dulu yang akun tadi, kelas akun mau kita pakai kan, harus panggil dulu, require dulu. Library ini mau dipakai dulu. Nah, udah kita buat di sini kelas akun bank extend turunan dari akun. Semua fiturnya akun bank yang public dan protected dimiliki dia. Data apa tadi? Nomor sama saldo dimiliki. Ya, kemudian data apa lagi? Data withdraw, deposit sama cetak dimiliki. Dia hanya nambah fitur baru nih, customer. Ya, nambah fitur baru. Ya.
public customer. Nah, konstruktornya misalkan mau ditambahkan konstruktornya, ya, karena udah nama customer, berarti bikin aja function konstruktor. Jadi 3 argumen sekarang, nomor, saldonya berapa, sama customer siapa. Tadi kan 2 gitu ya. Nah, kita bisa memanggil metode yang dimiliki orang tuanya. Akor ini, konstruktornya bisa kita panggil nih, ya. Udah kita panggil aja di sini pakai parent kata kuncinya, parent orang tua. Kalau di Java tuh super, parent titik 2. Kalau di Java super titik gitu ya. Parent titik 2 underscore construct. Panggil konstruktornya. Ini nomor sama saldo. Baru 2 di set 2 nomor sama saldo. Customer-nya mana? Ya udah tambahkan sini. Is customer sama dengan customer. Ya ada kunci karet ya. This berarti nggak bisa sini ya. Oke. Berikutnya ada metode apa? Public function transfer. Kalau kita transfer uang ke bank orang lain, berarti kita harus ada akun bank lain. Ya, akun bank lain. Misalkan nama akunnya itu AB tujuan ya, akun bank tujuan. Ya. Apa lagi argumennya yang dibutuhkan atau parameternya? Uang yang mau ditransfer, uang. Oke. Apa yang terjadi kalau kalian transfer uang? Apa yang terjadi? Ke rekening adiknya, apa yang terjadi? Halo, biar saya Kena biaya Saldonya admin, Pak. berkurang, Pak. ada biaya admin, boleh nggak Pak? Apa tadi? Uangnya Saldo berkurang. berkurang. Uangnya orang yang kita transfer, Yang transfer, Pak. yang Yang uang ngirim, kita ngirim. yang transfer berkurang, yang Iya. yang kita transfer bertambah Tambah, ya. iya. Oke. Ya, berarti akun bank tujuan bertambah kan? Oke, AB tujuan deposit. Depositnya nama uang kan? Tadi kan deposit nama uang kan? Nah, uangnya berapa sejumlah uang? Uang, nah, akun bank tujuan bertambah. Saldonya tambah saldonya. Gitu ya, bertambah saldonya. Akun tujuan bertambah saldonya. Akunnya dia berkurang. Ya, berarti apa berkurang? This withdrawal. Uang sejumlah. Uang kan akun ini berkurang. Akun saldo akun ini berkurang. Kenapa tiba-tiba ada withdrawal? Padahal di akun bank nggak ada withdrawal. Kenapa? Ya tadi karena dia diwarisi oleh akun. Akun itu punya withdrawal, diwarisi ke orang anaknya. Jadi saya punya withdrawal. Ya. Oke. Ini tadi ada biaya admin. Oke, kita bikinnya biar kompleks, biaya admin. Ya, misalkan kita bikin konstanta aja ya. Bikin konstanta gimana? Bikin konstanta gimana? Statik ya. Statik. Biaya admin. Berapa biaya admin? 6.500. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berkurang apa bertambah? Berkurang kan? Ya udah this withdrawal. Ya apa tuh? Gimana cara ngasih statis? Ingat, save (2) biaya admin. Ini tanda dolarnya boleh nggak? Dolar ya? Atau huruf kecil aja ya, bukan konstan, biaya admin saja. Ya, huruf kecil aja ya. Masih ingat pakai save? Masih ingat pakai save? Biaya dolar ya, ada dolar biaya. Pakai save ya. Benar nggak pakai save? Ingat tuh, tadi di presentasinya tuh. Ya, statik
Nah, untuk mengaksesnya dari dalam kelas pakai self, ya, titik dua ini, ya, pakai self. Ya, pakai self nih, ya, dari sini 500. Jadi uangnya berkurang nih. Ya. Oke, kita cetak ya. Nah, cetak ini metodenya sudah ada sesungguhnya ya. Sudah ada kan? Di milik parennya ada kan? Ini cetak. Nah, ini mau kita panggil. Nah, untuk memanggilnya harus pakai kata kunci paren. Memanggil punya parennya. Gitu. Kenapa Pak withdrawal ini nggak pakai paren? Withdrawal kenapa nggak paren? Ya karena di dalam kelas ini tidak ada metode withdrawal. Seandainya ada, maka harus pakai paren untuk membedakan. Gitu ya. Ini kenapa nggak pakai disk? Karena metodenya sama cetak. Kecuali ini cetak 2, udah pakai disk masih bisa. Tapi karena metodenya sama cetak, pakai paren untuk membedakannya. Panggil metode middle early here. We have to wait for confirmation. But either way, paren. precision for the moment. So we gotta see if you can pitch the Ya, jadi panggil fungsi function milik paren. Gitu ya. Nah, tinggal tambahkan di sini echo br apa tadi? Customer-nya siapa? This customer. Gitu. Nah, sekarang kita pakai nih kelasnya nih. Ya. Jadi kita pakai bikin baru aja ya. Bikin baru ATM2 misalkan. ATM2 aja. Ya, kita bikin nih. Require one, jangan lupa. Apa tadi? Kelas account bank. Oke. Apakah akun perlu dipanggil? Panggil nggak? Kalau nggak dipanggil nggak apa. Kalau nggak ada codingan itu nggak perlu dipanggil. Yang kita perlukan cuma account bank. Misalkan AB1 ya, aja deh. Ya, AB1 akun bank 1 sama dengan new akun bank. Akun banknya misalkan nomornya 010 ya, uangnya 5 juta 33 punyanya Runi misalkan. Gitu ya. Nah, ada akun 2 ya 0710 ya, apa nih, misalkan 15 juta 23 punyanya Ronaldo misalkan. Ya, kita cetak aja di sini dolar AB1 cetak, AB2 cetak, kasih separasi ya, tapi di tambahin echo PR. Ya, kita panggil nih ATM2. Mana ATM2? Browser ATM2. Mana tadi browser? Nah, ini ATM2. Nah, ada kan? Ada 2 nih, kasih HR aja jangan BR ya. Horizontal dulu. Nah, jadi ada 2 nih. Ya, ada 2. Ya, itu. Ya, kita simulasikan. Echo Ronaldo transfer uang ke Runi 125 1.250.000. Ya. Udah 3 gitu ya. Transfer nih. Berarti AB1 transfer ke siapa? Ke Runi, AB2. Balik. AB2 Ronaldo transfer ke Runi. Berapa uang yang transfer? 1.250.000. 23. Nah, kita catat setelah ditransfer harusnya bertambah uangnya untuk Runi transfer. Ronaldo berkurang, ada biaya admin juga tadi, ya. Kita coba tes. Nah, gitu. BR.
Ya, Ronaldo transfer uang ke Rooney 100.200.000. Uangnya berkurang si Ronaldo. Si Rooney bertambah nih, uangnya awalnya 5 juta jadi sekian. Ronaldo uangnya berkurang, plus biaya admin yang kurang 6.500 tadi. Kurang nggak 6.500 kurang ya? Nah, kira-kira gitu tuh. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, kalau statik bisa dari awal kelas, tapi pakai nama kelasnya. Kalau statik boleh dari keluar. Kalau dari dalam kelas pakai save. Ada pertanyaan tuh. Statik kalau dari luar, kalau berapa sih biaya admin? Kita cek dulu kan. Sini ya. Eho biaya admin. Admin transfer. BPR ini nggak ada ya. Biaya admin transfer. Biaya admin aja lah, biaya admin. Karena ada transfer di situ, ya, tinggal cetak aja. Ya, nama kelasnya akun bank. Titik 22 apa tadi? Biaya admin. Biaya itu, ya. Jadi cara manggilnya gitu. Ya, biaya admin. Jadi cara manggilnya dari luar nama kelasnya titik 2 titik 2. Gitu ya. Oh, biaya adminnya 2.500. Ini BR lagi sih. Ya, biaya admin. Ya, oke. Ya, biaya adminnya 2.500. Jadi bisa diakses dari luar. Nama kelasnya titik 2 titik 2. Konstanta itu sama. Titik 2 titik 2 di dalam sel. Oke, ada lagi pertanyaan, Resen? Silakan, Resen. Ada pertanyaan? Jadi paham ya, ada kelas, ada objek, ya, ada metode, ada variabel, ada parameter. Hafalin tuh, nah, paham tuh nanti kalau ditanya. Kalau sidang skripsi ditanya tuh nanti. Nah, coba bikinnya pakai apa? Laravel, tampilin codingannya. Coba jelaskan baris itu apa? Mana yang kelas, mana yang objek, mana yang parameter, mana yang function, mana yang variabel. Kalau bisa jawab semua lulus. Kira-kira gitu. Ya, jadi memang harus mendasar nih paham. Gitu ya. Nggak ada pertanyaan? Pak, gimana kalau pakai form? Interaktif Pak, pakai form. Gimana cara makainya? Ada yang nanya tuh kelas pagi. Ya. Oke, kita bikin aja form pendaftaran bikin akun bank. Bikin form ya. Kita coba ya. Nah, untuk bikin form, pakai apa kalian? Bikin cepat dan bagus. Pakai apa? Bootstrap, form builder. Harus tahu nih anak STT nih, ya. Apa namanya? Bukan apa namanya? Tips and triknya. Ya, pakai ini ya, Bootstrap form builder. Oke, bayangkan kita bikin form, isinya masukkan nomor akun, ini adminnya bank ya. Berarti ini kita namakan di sini. Nomor rekening misalkan. Kasih namanya nomor aja ya. Norek gitu ya, nomor rekening. Norek gitu ya. Oke, ini bisa ganti di sini misalkan apa ya? Ya ini. Kita tambahin lagi pemiliknya siapa? Nama customer, ID-nya customer. Huruf kecil ya. Nah, ini pakai prepend, icon, kasih gambar orang. Tambah satu lagi saldo awalnya, dia harus nyetor saldo awal kan ke bank ya. Saldo awal, saldo misalkan namanya. Ini kita pakai biar bagus, icon, prepend, pakai uang. Uang itu apa? Dolar. Uang. Ini aja dah, gitu ya. Email ya. Ini aja dolar.
CC. Ya, misalkan gitu ya. Udah jadi formnya. Di download codingannya nih, tinggal ya, di download. Ya, enak pakai ini nih ya. Nanti implementasinya pakai Bootstrap ya. Copy ya. Kita bikin nih file baru namanya form.php. Kita paste di sini. Kita tampilkan dulu form.php. Nah, jadi form. Ya, kita mau gabungin sama yang tadi. Form ini mau digabungin sama yang ATM tadi deh. ATM 2 tadi. Mau digabungin nih, mau digabung ya. Oke, kita bikin file baru. Ya. Namanya form atm.php. Nah, untuk menggabungkannya kita harus pakai bukan requirement tapi include one. Ya. Tadi apa tadi? Form.php sama include one atm 2 tadi ya. .php. Kita lihat hasilnya. Oke, atm 2 form. Form apa tadi? Form underscore atm. Nah, jadi dua ini. Oke, biar bagus kita buat tabel lah nih. Biar nggak ke bawah, kita buat tabel ya. Kita buat tabel. Di mana tadi? Di atm 2 ya. Ini biar rapi kita buat tabel. Ya, buat tabel. Nah, untuk buat tabel pakai array. Agak menyimpang dulu nih ya. Nah, saya buat tampilannya dulu nih. Belum nangkep form yang tadi ya. Oke, saya buat tabel dulu ya biar rapi. Di sini saya buat array bank apa? AB ya. Array gimana? Gini ya. Ini array gini. Dolar AB1, AB2. Ya, nanti kita akan tampilkan datanya ya pakai looping. Ya, pakai looping kita tampilkan nanti ya. Oke, di sini bawahnya kita tampilkan. Berarti pakai table kan? Table. Kelasnya table. CSS ya. Nah, di sini ada t-head, jangan lupa. Ya, tr, table row, th di tengah dan tebal, th buat header ya, nomor rekening, nomor rekening, ya, th lagi customernya siapa, th lagi saldo berapa, gitu ya. Nah, dan t-body di sini, t-body. Nah, untuk array ini kita looping. Ya. Berarti harus ada PHP di sini. Ya, kita looping pakai apa? Looping array for each $AR bank, ARAB ya. ARAB ya. As OBJ, objek. Kita ambil objeknya satu-satu. Nah, kita looping di sini mau kita cetak. Oke. Mau kita cetak. Kita bikin dulu nomor urut yang akan muncul nomor. Ya, sama dengan 1 ya. Bikin muncul urut. Nah, kita cetak di sini nomornya dulu. TR PD ya, karena isi berarti sini buka PHP. Echo dolar nomor. Gitu ya. Nah, ini cara ringkasnya kalau ngetik seperti ini, nyetak seperti ini, bisa aja kita pakai scripted tag ya, pakai sama dengan aja. Ini sama aja echo dolar nomor. Ya, berarti ini juga bisa dong. PD scripted tag dolar OBJ kita ambil dulu nomor apa tadi? Nomor apa tadi? Nomor rekening ya, nomor ya. Nomor. Ini sama-sama nomor ya, beda tadi ya. Oke, buka aja PHP sama dengan dolar OBJ customer ya. PD dolar OBJ apa tadi? Saldo. Wah, saldo bisa dipanggil nggak? Saya tanya, saldo bisa dipanggil nggak? Ya, nomornya saya tambahin. Saldo bisa dipanggil nggak? Halo? Ada error? Akan jadi error nggak kira-kira? Ini saldo. Ada error nggak? Halo?
Akan error nggak? Nanti saldo gimana? Saldo ada di mana saldo? Di akun ya. Saldo gimana? Ini apa? Protected. Ya. Berarti nggak boleh dipanggil dari luar. Dia mencoba panggil dari luar nih. Nah, saldo. Errornya kayak apa? Dia akan blank aja sih dia itu. Cannot access protected errornya gitu ya. Ya. Ketika yang minta saldo nih. Nah, gimana caranya, Pak? Ya udah kita bikin aksesnya. Namanya istilahnya setter getter. Mau dengar nggak setter getter? Di kelas akun bank ini kita bikin aja getternya. Public function get saldo. Ini kan di kelas akun bank dia bisa ngakses nih, return disk, pakai disk kan masih bisa kan? Karena dia protected, boleh diakses oleh kelas turunannya. Bisa apa tadi? Di saldo. Nah, jadi manggilnya pakai function, manggilnya di sini di ATM. Get saldo. Get saldo. Ya, objek get saldo. Nah, sekarang udah nggak error. Itu ya, udah error muncul. Itu ya. Tadi formnya gimana nih? Nah, formnya nih mau disubmit biar muncul di bawahnya nomor 3. Ya, formnya ini kan 212 tadi kan. Ini sama ini kita hilangin aja deh ya, echo-nya ya. Di ATM2 kita hilangin biar nggak banyak. Cetaknya kita komentar aja. Komentar cetaknya. Ya, tapi transfernya biarin. Transfernya biarin. Main aja. Ya, biar rapi di sini. Nah, gitu ya. Nah, kita mengisi form, kita submit nih. Ya, formnya kita edit dulu. Formnya mana tadi? Ini. Metodenya kemana nih? Metodenya apa? Harus ada metodenya. Metodenya push atau get. Ya, bedain ya push sama get. Actionnya apa? Ke file ini, file yang sama nih. Nama filenya apa nih? form_atm.php. Itu ya, namanya form_atm.php. Nah, udah kita tangkap datanya nih. Ya, di ATM2 ya. Di ATM2 ditangkap. Cara nangkapnya gimana? Ya udah pakai dolar apa yang ditangkap? Nomor. Norek gitu ya. $_post norek. Jadi namanya norek tuh. Nomor customer ya udah namanya customer ditangkap nama orangnya siapa. Nah, kemudian saldo. Ya udah ditangkap saldonya berapa. Nah, baru bikin objek ketiga. Karena AB1 B2. $AB3 sama dengan new apa tadi akun bank. Nah, apa tadi ada nomor, norek, saldo, urutannya jangan sampai salah, baru customer. Ya, customer. Itu. Masukin ke array. Gimana cara masukin array? Ada yang tahu? Masukin ke array, masukin ke sini nih, array A, array B. Gimana cara masukinnya? Nambah array baru. Array push, Pak. Array push, oke. Array push, argumennya, arraynya tambahin datanya ya. Ini array push tambahin tuh, masukin ke sini. Dia akan naruh di belakang. Kita tes. Ada error nggak di sini? Nah, nomor 3 udah masuk tuh ya. Kosong. Nah, di sini masukin ya, misalkan nomor rekeningnya 020. Ya, nama ke nomornya sama. Circawito ya. Uangnya berapa? Ya udah aja orang nggak punya 2 juta misalkan. Udah. Submit, nah masuk. Nah, itu tuh ditangkap, di post. Ya. Nanti kalau udah mahir, ini bisa aja langsung ini yang mau masuk ke sini langsung boleh aja. Kalau saya disimpan dulu biar rapi terus baru dimasukin. Gitu ya.
Ada pertanyaan? Apakah extend bisa 2 kelas? Nggak bisa. Extend nggak bisa 2 kelas. Kan tadi single inheritance. Tapi saya pengen Pak, gimana Pak? Ya, kalau di Java ada interface gitu ya. Gimana Pak saya? Pengen Pak ya. Di PHP ada interface ya. Ya pakai konsep apa di situ, coba lihat ada di PowerPoint-nya. Nanti ada konsep, ada nama thread nanti, ada thread. Nah, thread itu buat reusable tadi ya, multiple keterlibatan single itu pakai thread. Nah, cuman kayaknya gimana gitu thread ya, thread itu fungsi isinya, jadi bukan kelas ini, thread namanya thread apa? Isinya fungsi-fungsi. Ya udah nih dipakainya use gitu. Ya sama aja nih fungsinya dia diturunin ke dia. Yang bawah tuh yang kasir. Yang kasir dia sekarang bisa cetak judul, cetak format uang, bisa dia. Gitu. Ya. Tinggal panggil aja use. Gitu. Ya nggak bisa ya extend. Gitu ya. Extend. Jadi single inheritance tadi kan dibilang single inheritance. Bukan multiple inheritance. Password quiznya semangat, berbesar semua ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, nanti disatukan nih. Udah jadi disatukan, nanti salah satu tugasnya kalian harus bisa bikin integrasi admin LTE dengan PHP. Ya, itu ada videonya saya, nanti lihat ya. Ini contohnya di sini. Ini saya udah jadi di sini nih. Udah admin LTE-nya udah jadi. Nah, kita mau integrasikan kalau di sini. Misalkan ditaruh menu ATM di sini. Nah, ini ATM 4 saya misalkan tambahin menu di sini, munculin di situ. Atau transaksi gitu misalkan. Nah, di sini misalkan ya. Gimana Pak caranya? Ya udah kita bikin aja menu di atas. Contohnya ini menunya ini kan belum berfungsi ya. Smartphone ya. ATM 4 tuh. Ya, ATM 4. Nah, udah. Ini contohnya ini yang dashboard ini udah jadi nih. Prodi, nah itu kan ada muncul ini ya. GSI.php. Ya, copy aja ini nanti caranya bikin ini lihat di mana? Di YouTube-nya ya yang bagian ini. Ya, integrasi ya. Nah, saya mau masukin nih, gimana caranya nih? Ya udah kita copy aja ya. Yang tadi ini yang SI nih. Yang udah jadi nih SI kita copy. Ya. Ada file SI kan di sini. Nih. Nah, codingannya ini sini ada include header, sidebar, bawahnya ada footer. Footer bawah. Ya, udah dinamis nih. Ini kita copy Ctrl C, kita buat file baru namanya apa tadi? Namanya misalkan bank misalkan .php. Paste aja. Ini ada di sini nih. Ya, tadi nama filenya apa sih? Ya gabungannya form ATM tadi kan ya. Udah masukin form ATM sini. Di bodinya nih form underscore ATM. Ya, cuman ininya tadi formnya sudah benar ya, form ATM, kemudian namanya bank tadi ya, sorry, namanya bank ya. Itu form ATM. Ini berarti ini namanya bank nih. Ini berarti actionnya ke bank. Nama filenya digabung ke bank tadi. Nah, kemudian yang ini nih nggak kita hilangin nih. Ini kan online langsung ke internet tuh CSS-nya. Ini kita hilangin aja. Nah, coba kita akses bank. Nah, ini ada di mana? Ada di header di sini. Menunya ada di atas, ada di header. Tadi kan ada ATM, bisa ganti bank nih. Bank. Yang akses bank. Sini. Jadi dipecah 3 tuh, header, footer, sama sidebar. Sidebar itu menu yang di kiri. Nah, ada bank kan nih? Ya, diklik ke bank, nah, sudah muncul lah. Jadi menyatu. Ya, nanti, nah ini biar dibagusin gimana nih? Ini kan table. Ya udah cari aja bootstrap, table CSS. Nah, langsung dikit bootstrap versi 4 tapi ya.
Ya, ini kasih berapa nih? 4 nggak apa-apa ya. Ya udah, berarti mau apa? Mau headernya warna hitam. Oke gini, berarti headernya ya udah ikut ini. Kelas tabelnya dark. Asal codingnya udah benar, udah pakai t-head, udah. Tinggal sambungin aja. Gimana tadi di ATM 2 ya? Nah ini tabelnya t-head. Ya, kita akses lagi sekarang webnya. Mana tadi ini? Nah udah hitam. Mau kayak kue lapis. Apa ya di sini? Stripped. Udah tinggal tambahkan CSS ini. Makanya enak tuh pakai apa tuh Bootstrap Builder ini ya. Udah enak. Udah sama CSS 4 gitu ya. Sama admin nanti udah nyambung gitu ya. Nanti kita CI pakai itu ya. Kayak ini lagi. Save. Nah, udah belang-belang nih ya. Misalkan kita tes aja sini. 0, 20 punyanya Circar itu uangnya 2 juta. 23. Submit, nah udah muncul di bawah. Ya, sudah bagus nih aplikasi ini ya, tampilannya, UI-nya ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya. itu di name yang ada di form gimana kalau bentuknya array? Itu kan bukan array ya yang di name itu. Share screen. Contohnya apa? Contohnya apa? Ini ya. Array berarti contohnya apa? Berarti boleh pilih lebih dari satu. Iya, boleh lebih dari satu. Contohnya hobi atau apa ya? Mau di bank apa contohnya? Udah pakai aja di sini. Tambah apa? Checkbook apa radio button? Checkbook ya. Ya kan? Kalau radio button satu kan? Checkbook mana? Checkbook. Ini kan checkbook. Nah, misalnya gini nih. Ya. Kita ganti di survei aja ya, survei. 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 Survei bank. Ya. Nah, namanya ini ya pakai siku. Namanya pakai siku. Misalkan survei, namanya survei juga deh, survei. Oh, gitu. Nah, dah. Ya. Name-nya nih nanti. Atau gini dulu deh, survei namanya nanti. Karena ID-nya nggak boleh array. Ya. Apa misalkan, apa survei pertama? Layanan oke. Value-nya layanan oke. Atau layanan oke. Samain aja ya, gampang ya. Apalagi? CS customer ramah misalkan customer. Kemudian apa? Baik, bank. Layanan oke, customer ramah apa nih? Cepat, layanan apa? Bersih misalkan. Apa bersih lah gitu ya. Tempat bersih misalkan ya, nggak dapat ide. Oke. Ya. Ya udah kita codingannya. Bagian itu kita copy aja ya. Ini nih, bagian survei ya. Ini ya. Ini. Survei mana? Survei. Nah, ini ya. Oh, ini ya. Oh, oke ini. Control C. Di formnya kita tambahin. Oke ya. Nah, gitu ya. Nah, ini name-nya harusnya siku. Siku. Array. Siku. Ya kenapa saya nggak mau? Tadi karena ID-nya juga aku buat ya. Dia edit aja sih. Survei. Berarti array kan? Berarti boleh isi lebih dari satu. Nah, itu ya. Ini. Gimana survei banknya? Layanannya oke. Satu. Customer-nya ramah. Satu. Nanti kita cetak tuh. Ya.
Kenapa dia nggak ada nih? Prependnya nggak ada. Yang kita isi misalkan 0, 20. Anggap dulu ya, cara nangkepnya gimana? Nah, di postnya tadi di mana? Di ATM 2 ya. Jadi tangkapnya gimana? Ya udah survei $_push. Apa tadi? Survei. Ini udah array datanya. Kita cetak aja langsung di bawahnya ya. Survei ini karena nggak di kelasnya nggak ada ya, kita cetak aja di bawah sini. Paling bawah ya biar eho $_survey gitu ya. Ya. Survei tadi kan? Survei. Ya. Nah, kita isi sini. Ya. Oh, surveinya nggak ada ya, masih kosong kan? Kita isi 020. Cari itu 2 juta. Itu 23, itu 23. Nah, dia customernya ramah. Oh, customernya nggak ramah, tapi layanannya oke, tapi tempatnya bersih bisa. Submit. Nah, array kan? Nah, array-nya ini bisa kita harus nyetaknya jangan gitu. Nyetaknya pakai apa array? Di looping ya? Atau print R aja dah, print R kalau mau membuktikan dia array. Print _R. Nah, ini harusnya nyambung ya. Kita coba tes lagi, Asian aja. Tuh ya. Dia jawabnya apa? Layanan oke, tempat bersih. Tadi dia checklistnya. Coba lagi. Misalkan siapa nih? Siapa namanya? Erlangga misalkan ya. 0 1 lupa nomornya berapa tuh. Ya saldonya 500 perak gitu ya. Dia customernya ramah, ada satu doang. Submit, nah itu jadi array sini. Gitu. Jadi name-nya apa tadi? Name-nya disikuin aja tadi. Name-nya disikuin, dia udah array nih. Nangkepnya pakai biasa, kayak biasa tadi. Ini. Tapi dia udah array, tinggal di looping. Gitu. Itu berarti di PHP udah otomatis declare array ya Pak ya, sesuai Ya. name-nya. Sesuai. Gitu. Fungsi di form-nya. Name-nya sama. Ya. Oke, Pak. Checkbox tuh untuk checkbox. Kalau radio button nggak boleh sama tuh. Pasti satu namanya. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu ya. Mudah-mudahan paham nih. Ya, yang baru pemula source kodenya di share ya. Nanti saya taruh di GitHub upload file. Oh, upload file. Oh, upload file ya. Ini quick and dirty. Ya, lihat aja nanti ya di situ nih di OP ya. Sudah ada di sini. Oke. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.